Pengalaman menghuni penjara Cipinang. Episode pertama. Malam pertama, nyaris tidur jongkok seperti yang lain. Saya masuk lembaga pemasyarakatan Cipinang pada 8 Mei 2018 tengah malam, hampir tanggal 9 Mei. Sementara permulaan Ramadan tahun itu jatuh pada 17 Mei. Alhasil, saya hanya punya waktu sepekan untuk melakukan adaptasi ganda, menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara, plus menyesuaikan diri untuk berpuasa di penjara. Sebenarnya bisa dikatakan, saya masuk dengan romantisme tersendiri tentang penjara. Mungkin akibat terlalu banyak nonton film Hollywood, saya membayangkan datang menyusuri gang menuju sel yang akan saya tempati dengan kaki tersaruk-saruk di belenggu rantai. Sementara tangan-tangan berjuluran dari setiap kerangkeng sel dengan teriakan brutal para penghuni lama yang mencoba menjangkau bagian tubuh saya. Persis seperti yang pernah saya saksikan di film-film Hollywood macam Shawshank Redemption, Escape from New York, The Green Mile, Escape from Alcatraz, atau yang dekat-dekat dan kekinian, Escape Plan. Ternyata enggak tuh, saya masuk, ya masuk aja. Jujur saja, dada yang sempat mancung membayangkan diri seolah Snake Plissken itu langsung ciut mengkerut di menit pertama menginjak ubin ruang masa pengenalan lingkungan atau Mappenari. Untuk menghadap pemimpin blok atau foreman, melaporkan kedatangan sebagai penghuni baru, saya dan teman satu perkara, Setiardi, harus bersijingkat melewati tubuh para penghuni lain yang tidur memenuhi semua senti lantai ruang Mappenari. Tidak ada sepetak pun ruang tersisa. Bahkan kemudian saya tahu, manakala terpaksa harus ke peturasan atau WC karena dorongan alamiah, hanya sekitar 2 jengkal dari area WC yang kotor dan becek itu duduk mencangkung sekian banyak orang mencoba tidur. Sebagian lainnya berdiri, kabarnya untuk bergiliran istirahat pada waktunya. Bayangkan, jika mereka yang lebih dulu menghuni ruangan itu saja harus tidur dengan duduk dan berdiri, apalagi kami berdua yang baru saja kula nuwun jadi penghuni. Hanya karena pertolongan Allah lewat kebaikan para penghuni lama, malam itu kami bisa tidur beralaskan kasur lengkap dengan bantal, dengan ruang yang entah bagaimana bisa disediakan Bang Samosir, foreman waktu itu. Tentu pula atas kebaikan Mas Henry, pimpinan Musola Mappenari. Malah paginya saya baru tahu ruangan yang diperkirakan berkapasitas 150 orang itu padat dihuni hampir 500 orang. Saya sempat agak terganggu manakala seorang penghuni lama satu blok di musola, Bang Wawan, mengganggu saya yang nyaris terlelap. Dia bilang sebaiknya saya paksakan bangun pada pukul 2 pagi setiap hari. Air hanya ngalir 2 kali, Bang, sore dan sekitar jam 1 pagi. Mandi pagi sesuai kebiasaan di rumah, boleh dibilang tak mungkin. Yang paling baik sih, ikuti saja kesempatan-kesempatan yang ada di sini, katanya. Saya mengiyakan dengan mata yang sudah 95% dalam pengaruh hipnos atau debat tidur. Lamat-lamat saya masih mendengar dia bicara tentang kebaikan mandi subuh bagi tubuh. Para kiai setiap tubuh tak pernah sakit, flu juga enggak. Kurang dari 2 jam kemudian saya dibangunkan Bang Wawan yang mengulurkan sebatang sabun dalam pak terkecil. Saya ditawari handuk, hanya saya tolak. Barang itu bagi saya sangat pribadi. Saya berpikir akan mengeringkan badan sebisanya dengan kibasan tangan. Saya bahkan sudah bersiap untuk memakai baju, celana, bahkan celana dalam yang sama beberapa hari ke depan. Soalnya saat ditangkap, tak ada apapun dalam tas ransel saya kecuali buku. Belum lagi tak ada jaminan istri saya di rumah tahu kalau saya sore tadi ditangkap dan dibawa ke Cipinang ini. Dari rumah, saya memang membawa travel bag karena berencana ke Bandung untuk wawancara pembuatan buku seorang tokoh. Tapi tas berisi pakaian untuk 2-3 hari itu saya tinggal di kantor. Saya sangat berharap kalau petugas Kejaksaan Alapa memberitahu keluarga saya secepat mungkin. Semoga saja ada pemberitaan yang cukup besar di media massa yang memungkinkan istri saya tahu hingga besok bisa membawakan pakaian salin. Belum juga saya membuka pintu kamar mandi yang hanya berupa sebidang papan lapuk. Ruap aroma khasnya sudah menyembur keluar. Sempat hati saya mengeluh, untunglah
Kesadaran segera membawa saya ke alam nyata. Kebaikan apa yang saya dapat dari mengeluh dan kecewa? Tak ada. Alih-alih, hal itu hanya akan memaku kepala saya di rumah, sementara raga saya harus menghadapi kenyataan di sini. Saya mandi, menggosok gigi saya dengan jari-jari sambil sedapat mungkin tidak melihat ke lubang peturasan yang penuh sesak dengan benda-benda mengambang. Sempat terpikir mau membasuhnya, hanya urung karena tak kuat melihatnya. Pengalaman yang sama pernah saya alami 1990 yang lalu, waktu mabit dalam rangkaian ibadah haji. Di Mina waktu itu, bahkan paket haji paling mahal pun saya dibayari. Tetap saja meniscayakan peturasan sebagaimana saya lihat di Cipinang hari itu. Pemandangan itu pula yang membuat apa yang semalam bergolak di perut minta keluar, serta merta enggan beranjak. Mungkin isi perut saya pun masih merasa berbeda kasta dengan yang mengambang di lubang peturasan hingga ogah keluar. Manakala saya keluar kamar mandi, saya bersyukur sempat mendengar apa yang Bang Wawan katakan semalam. Apalagi manakala waktu subuh usai, sekian banyak orang mengantre kamar mandi dan WC yang hanya ada 2 buah jumlahnya untuk ratusan orang ini. Hiruk-pikuk teriakan tak sabar dengan kalimat kasar membuat saya sempat berpikir, mungkin tak lama lagi akan meletus perkelahian. Tidak, dan lama-lama saya terbiasa mendengar orang mengumpat dengan kalimat yang tak terbayangkan para siswa John Robert Power itu. Sebagian orang tampaknya tak mandi hari itu. Mereka yang memang pada dasarnya malas mandi, mungkin malah gembira saja dengan minimnya fasilitas. Air keran mulai mengering sekitar pukul 6 pagi manakala gerbang Mapenaling dibuka. Orang-orang keluar berebutan mencari udara segar. Tak banyak orang yang diam di dalam. Di luar banyak hal bisa dilakukan. Tawaf mengelilingi lapangan bola mini dengan arah yang entah mengapa seolah diatur. Sebuah konvensi untuk berlawanan dengan gerak jarum jam. Benar-benar lainnya tawaf. Atau duduk-duduk di sekeliling lapangan mengobrol kosong dengan sesama kawan. Bisa juga pergi ke warung di blok teroris, menikmati sedikit yang masih tersisa dari fasilitas di luar kawat berduri, seperti bala-bala dan pisang goreng yang masih mengepul hangat. Di blok itu, kita masih mungkin berlaku seolah orang bebas yang bisa berteriak minta disediakan kopi panas, asal jangan overacting, karena urusannya melibatkan napi teroris yang para sipir pun mikir sekian kali untuk main-main. Atau diam-diam ikut mandi di Masjid Jami, pura-pura jadi santri. Jadi benar kata Bang Wawan, ikuti, mengalir saja bagai air. Pintu dibuka, ya keluar. Buat apa ngedon di dalam, karena tak akan membuat dirimu dianggap napi teladan yang selalu siap berada dalam tahanan. Diminta masuk untuk dihitung 3 kali sehari, ya masuklah ke sel, sampai seseorang menunjuk dirimu dan menggumamkan angka. Ya, di sini semua hanya angka. Di sini semua hanya angka. Jika selmu berisi 10 jiwa, itu artinya pertahankan angka 10 itu sebelum ada penambahan atau pengurangan resmi. Di luar itu, siap-siaplah bermasalah. Ditemani Atma Winata, mantan aktivis Jakarta yang masuk Cipinang karena dikhianati mitra bisnisnya, saya menyambangi blok teroris. Seperti yang lain, mencari sarapan. Ada bubur ayam, nasi uduk, atau ketoprak di sini, kata Atma. Saya ingat, harganya 10.000. Saya yang memilih nasi uduk mendapatkan sebungkus kecil nasi berminyak, sepotong kecil tempe, sedikit mie goreng yang kadang diganti bihun goreng, irisan seperempat semur telur bulat, 5 atau paling banyak 7 keping goreng kerupuk, dan sambal. Nah, saya melihat para napi tahu banyak ibu-ibu dalam soal sambal. Mereka kuat pedas. Atma juga mengenalkan saya pada para penghuni blok itu. Sebenarnya saat itu pun blok itu hanya ditinggali sekitar 6 orang. Lainnya napi biasa, bahkan kebanyakan napi urusan narkoba yang menjadi murid mengaji para napi khusus tersebut. Di sekeliling saya melihat alat-alat kebugaran sederhana buatan tangan. Barber kecil dari semen dan kaleng cat, beban yang lebih berat yang tampak dicetak, trek kerikil untuk berjalan kaki beberapa langkah, serta palang angkat turun badan. Saya segera merasa punya tempat fitness, sesuatu yang saat di luar tak pernah saya bayangkan. Atma mengenalkan saya kepada seseorang yang berpenampilan agak lain dibanding napi teroris lainnya. Gondrong, bertato,
senang mengenakan kaos singlet ala pemain NBA, namun tetap bercelana cingkrang dan memelihara jenggot campak. Kalau tak salah, dialah Muhammad Basri alias Bagong, wakil Santoso yang merupakan pimpinan jamaah Poso. Basri sangat dihormati. Hal itu gampang dilihat hanya dalam 10 menit pertama perjumpaan dengannya. Kami terlibat obrolan, lebih tepatnya kulanuwun saya sebagai warga baru. Hanya sesekali ia menimpali, namun yang jelas ia sangat fokus mendengarkan. Meski pendiam, saya segera menyimpulkan Basri orang yang ramah dan terbuka. Beberapa cerita tentang perlawanannya selama di Cipinang menurut saya hanya menegaskan bahwa ia laki-laki yang punya karakter dan sikap. Di hari pertama itu, saya sudah punya agenda harian untuk mengisi pagi selama di sini. Blok teroris 6-7 pagi, olahraga angkat beban, ngopi, dan sarapan. Alhamdulillah, saya tak harus terus memakai pakaian yang sama selama berhari-hari. Istri saya sudah besuk di hari pertama itu. Dia mendapatkan pesan penangkapan saya semalam dari banyak orang selain aparat kejaksaan. Salah satunya dari teman sekantor dan junior saya, Suki. Tentang Suki ini, orang ini tergolong misterius, bahkan namanya sekalipun. Tak pernah ada yang bisa membuktikan apa nama lengkapnya, bahkan Yaki pun tak pernah terkonfirmasi. Saat datang, istri membawakan saya banyak barang yang saya perlukan selain pakaian. Ada juga makanan yang cukup banyak sehingga hari itu bisa sedikit berbagi di antara para pengisi kamar musola. Esok harinya baru teman-teman, kenalan, dan senior berdatangan besuk. Yang masih saya ingat, yang pertama kali datang adalah Kang Budi Sulistianto, kakak kelas saya beda fakultas di Unpad. Saya di Fakultas Ekonomi, Kang Budi di FISIP, itu pun tak pernah sejaman. Kami dipertemukan Masjid Al-Jihad Unpad. Kang Budi membawakan saya aneka makanan, agenda bank BJB untuk mencatat, pulpen, Al-Quran dengan terjemahan lengkap, dan memasukkan ke kantong saya segumpal besar uang kertas saat pulang. Sifat norak saya belum mau lepas. Terbukti saya sok menolak pemberian itu pada awalnya. Padahal jujur saja, saya tak punya uang. Tong ragu-ragu pembiayaan keperugian sanes. Jangan ragu-ragu kalau ada keperluan lain, kata Kang Budi. Saya belakangan melihat Kang Budi selalu berupaya hadir manakala orang-orang yang ia kenal baik tertimpa kesulitan. Ada anggota keluarga yang meninggal terutama. Yang pada awalnya sempat membuat saya tersenyum adalah pemberian senior saya yang datang pada hari kedua, Kang Komar. Saat itu beliau datang di antar almarhum Azwan Martin dan Edi Pohan, dua sahabat saya di FE4. Kang Komar memberi saya sarung, sebuah sejadah tebal yang juga saya pakai sebagai alas di atas kasur pinjaman Kang Hendrik, serta sebuah penggaruk punggung dari plastik. Belakangan, benda itu menjadi benda yang tergolong paling fungsional di penjara. Pasalnya, selain tentu kita tak bisa menjamin kebersihan sepenuhnya, penjara juga berjasa menjadi suaka beberapa hewan yang kini langka. Tumbila alias kepiting atau kutu busuk umpamanya. Soal kepiting ini, belakangan setelah saya punya sel sendiri, saya tahu banyak gunanya, terutama untuk pengisi waktu luang. Saya tak pernah merasa firm dengan istilah waktu luang di penjara. Sekitar 3 pekan sekali, teman satu sel saya, Jai, napi asal Lampung, untuk dakwaan perampokan dengan kekerasan dan divonis 17 tahun, selalu membalik-balik kasurnya di Batu Opang, napi asal Surabaya, dengan dakwaan dan vonis yang kurang lebih sama. Sel Opang di seberang sel kami, hanya dipisahkan ruang kosong memanjang, sehingga blok kami bentuknya seperti huruf U. Tidak semua kepinding yang kedapatan gemuk-gemuk penuh hisapan darah itu ditumpas di tempat. Sebagian ada yang dimasukkan ke dalam botol bekas UC 1000. Dengan selembar penanggalan kosong sebagai arena, mulailah orang-orang balapan kepinding. Riuh rendah suara pemilik kepinding dan pendukung yang berdatangan dari sel lain menyemangati kepinding jagoan masing-masing, seolah-olah makhluk bau itu mengerti setiap sorak dan aplaus yang diberikan. Hebatnya, tak ada judi yang terjadi. Entah mengapa, karena sebenarnya di penjara saya disadarkan bahwa judi Toto Singapura atau Tossing yang saya pikir telah musnah itu masih ada ternyata. Dan itu, Bang Endang, napi penghuni lorong di blok kami, termasuk penggemar setianya. Hampir sekian jam tersendiri dalam hidupnya diisi dengan cara menghitung-hitung pada sebuah kardus bekas, memistik angka, menjadi sebuah angka jagoan untuk ia pasangkan sebagai taruhan. Lumayan kan, katanya. Pasang 1000, 2 angka jadi 60.000.
4 angka 400.000. Tapi selama 8 bulan saya di Cipinang, saya belum mendengar menang. Setidaknya dia tak lapor pada saya soal itu. Saya menikmati keriuhan balap kepiting itu, jujur saja, dibanding terus mendengar suara-suara melo dari sebuah stasiun TV yang khas memutar sinetron nasional. Saya selalu terganggu dengan kenyataan betapa bapernya para napi itu ternyata. Kopang misalnya. Napi yang ditakuti di blok kami itu seringkali terbawa perasaannya sendiri kalau melihat sinetron. Dan ini ganjilnya. Ia peminat serius sinetron dari sebuah stasiun yang tak akan pernah saya pantang di rumah, di TV warna 24 inci buatan milenium lalu di sel kami itu. Seringkali berjam-jam ia tak bisa ditanya, hanya gara-gara sinetron yang ia tonton hari itu telah membuatnya sedih tiada tara. Oh ya, kembali. Saya hanya sekitar 2 pekan berada di Mapenali. Bagus Kang, kata Bang Wawan yang ternyata pelatih sebuah kesatuan tentara untuk bela diri merpati putih. Saya mau 2 tahun lebih di sini. Saya sempat minta diajari bela diri, namun ia menolak. Susah cari tempatnya, kata dia beralasan. Yang mau ia ajarkan sejak hari kedua justru adalah bahasa Arab, nahwu dan sorof. Orang Islam harus belajar nahwu sorof. Ngapain pinter ilmu dunia kalau nahwu sorof nggak bisa, kata Bang Wawan, yang segera saja saya iyakan. Suatu malam setelah apel malam yang biasa diadakan, datang sebarisan calon warga baru dari berbagai rumah tahanan, sekitar 50-an orang. Saya sudah pusing saja membayangkan betapa Mapenali yang sudah sesak pepak ini akan bertambah penghuni sejumlah angka tersebut. Namun saat mereka dibariskan dalam posisi jongkok, beberapa nama dipanggil keluar gerbang, ada sekitar 30-an, termasuk saya dan Setiardi. Malam itu kami pindah sel, menempati sel yang terbilang fix, kecuali dipindahkan ke lapas lain. Saya dan Setiardi kebagian di blok tipe 5, kamar bersama atau KB di lantai 2. Tipe 5 artinya sel-sel yang ada harusnya diisi 5 orang, warga binaan alias napi. Namun tak pernah ada yang seideal itu. Kamar kami saja kemudian diisi 10 orang, sementara kamar bersama mungkin merujuk kamar khusus, semacam pengganti semacam hall untuk blok tersebut yang memang tak ada. Jadi meski diisi 10 orang, sel tersebut relatif lebih leluasa dan memberi ruang nafas buat penghuninya. Yang jadi persoalan, di sel itu hanya ada kamar mandi, tak ada peturasan. Untuk kencing masih memungkinkan karena ada lubang pembuangan, namun tidak untuk buang air besar. Selesai episode pertama.